tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Zubaidah, jurusan Akuntansi Syariah kelas 22 Aksya A dengan NIM 2230403030. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang tata cara perpajakan. Pada tahu nggak? Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan baru, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Tata cara pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel atau 3 cara. Yang pertama, stelsel nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangannya tersendiri. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan real diketahui. Cara yang kedua adalah stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun, pajak sudah dapat ditetapkan besar pajaknya yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Dan cara yang terakhir adalah stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali. She is always in my corner, right